7 Ratu Gaib Penguasa Nusantara, Kisah dan Legenda dari Tanah Air. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan lanskap spiritualnya, memiliki berbagai mitos dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu yang paling menarik adalah kisah tentang 7 Ratu Gaib yang dipercaya memiliki kekuatan dan pengaruh besar di wilayah Nusantara. Mereka tidak hanya dianggap sebagai sosok spiritual, tetapi juga sebagai penjaga alam yang dihormati dan dipuja. Berikut adalah uraian lebih dalam tentang 7 Ratu Gaib yang melegenda. 1. Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Nyi Roro Kidul adalah salah satu figur mitologi paling ikonik di Indonesia, terutama di Jawa. Ia dikenal sebagai penguasa Laut Selatan, Samudera Hindia, dan sering digambarkan sebagai sosok wanita cantik mengenakan pakaian serba hijau. Legenda yang paling populer menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Putri Kandita, seorang putri dari kerajaan Pajajaran. Ia menderita penyakit kusta yang konon merupakan kutukan, sehingga membuatnya diusir dari istana. Putri Kandita kemudian melarikan diri ke pantai selatan, di mana ia menceburkan diri ke laut dan sembuh secara ajaib. Setelah itu, ia menjadi penguasa Laut Selatan dan dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Mitos tentang Nyi Roro Kidul sangat erat kaitannya dengan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ia dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan Raja-Raja Mataram, yang diyakini sebagai suaminya. Banyak orang percaya bahwa ia sering muncul di berbagai lokasi di sepanjang pantai selatan, seperti Parangtritis dan Pelabuhan Ratu. 2. Nyi Blorong, sang jenderal ular bermahkota. Nyi Blorong sering disebut sebagai salah satu patih dan jenderal perang terkuat dalam kerajaan Nyi Roro Kidul. Ia digambarkan sebagai sosok wanita cantik berbadan ular raksasa dengan ekor yang bersisik kemasan. Nyi Blorong dikenal karena kemampuannya dalam hal pesugihan, di mana ia konon bisa memberikan kekayaan berlimpah kepada manusia yang bersedia melakukan perjanjian dengannya, sebagai ganti dari tumbal nyawa atau keturunan. Meskipun sering digambarkan sebagai sosok yang kejam dan berhubungan dengan ilmu hitam, Nyi Blorong juga dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Kisahnya menunjukkan sisi gelap dari ambisi manusia dan konsekuensi dari perjanjian mistis. Hubungannya dengan Nyi Roro Kidul menunjukkan hierarki dalam dunia gaib Laut Selatan, di mana Nyi Blorong memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kekuatan kerajaan. 3. Dewi Lanjar, penguasa pantai utara Pekalongan. Berbeda dengan Nyi Roro Kidul yang berkuasa di selatan, Dewi Lanjar adalah ratu gaib yang menjaga pantai utara Jawa, khususnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia dikenal dengan nama asli Rara Kuning dan memiliki kisah cinta tragis. Setelah suaminya meninggal, ia memutuskan untuk mengasingkan diri dan bertapa hingga mencapai kesempurnaan spiritual. Nyi Roro Kidul, yang terkesan dengan ketulusan dan kekuatannya, kemudian mengangkatnya sebagai salah satu bawahannya dan memberinya tugas untuk menjaga wilayah pantai utara. Dewi Lanjar sering digambarkan mengenakan pakaian berwarna biru yang melambangkan air dan ketenangan. Ia dipercaya memiliki kekuatan untuk mengendalikan arus laut dan memberikan perlindungan bagi nelayan di wilayah tersebut. Kisahnya menjadi pengingat tentang kekuatan batin yang dapat ditemukan setelah melewati penderitaan dan kehilangan. 4. Dewi Rinjani, penjaga gunung berapi Lombok. Di puncak Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bersemayam sosok ratu gaib bernama Dewi Rinjani. Masyarakat suku Sasak, yang merupakan penduduk asli Lombok, sangat menghormati dan memuliakan Dewi Rinjani. Ia juga dikenal dengan julukan Ratu Mas Prawira dan dipercaya memiliki sepasang burung berparu dan berkuku besi yang sakti. Menurut legenda, Dewi Rinjani adalah seorang putri raja yang memilih untuk menjadi bangsa jin setelah mengalami patah hati yang mendalam. Ia menguasai seluruh kawasan Gunung Rinjani, termasuk Danau Kaldera Segara Anak yang dianggap sebagai tempat suci. Pendaki gunung yang ingin mencapai puncaknya disarankan untuk melakukan ritual atau setidaknya menunjukkan rasa hormat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Nyi Pelet, Ratu Ilmu Pengasihan dan Awet Muda. Nyi Pelet adalah sosok legendaris yang populer di masyarakat Jawa Barat, dikenal sebagai Ratu Ilmu Pengasihan atau Pelet. Ia digambarkan sebagai wanita cantik yang memiliki obsesi untuk tetap muda dan menarik. Menurut cerita, Nyi Pelet mencuri kitab mantra kuno Asmara Tuntunan Dewa yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa. Dengan ilmu tersebut, ia memikat para pria muda, yang kemudian dijadikan tumbal untuk menjaga kecantikan dan kekuatannya. Kisah Nyi Pelet mengandung pelajaran moral tentang bahaya ambisi yang tak terkendali dan penggunaan ilmu hitam.
Ia merepresentasikan daya tarik yang mematikan dan konsekuensi dari mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Meski begitu, Nyai Pelet juga dipandang sebagai simbol kekuatan spiritual dan kemampuan untuk mengendalikan energi batin. 6. Nyai Gadung Melati, pelindung ekosistem Gunung Merapi. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi teraktif di dunia, memiliki banyak mitos yang menyelimuti kawasannya. Salah satu sosok yang paling dihormati adalah Nyai Gadung Melati, pemimpin makhluk halus yang bertugas menjaga kesuburan dan kelestarian ekosistem gunung. Ia dikenal sebagai penjaga gerbang kerajaan Merapi di Gunung Utoh. Nyai Gadung Melati dipercaya bersemayam di lereng gunung dan melindungi vegetasi, serta memberikan berkah bagi para petani. Cerita tentang dirinya sering dikaitkan dengan sayembara yang pernah ia adakan di masa hidupnya. Setelah kematiannya, ia diyakini tetap hidup di alam gaib dan melanjutkan tugasnya sebagai pelindung gunung. Kisah Nyai Gadung Melati mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dan alam, di mana alam dianggap memiliki penjaga yang harus dihormati. 7. Dewi Sri, Dewi Kesuburan dan Padi. Dari ketujuh ratu gaib, Dewi Sri memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan agraris masyarakat Indonesia. Ia dikenal sebagai Dewi Padi dan dianggap sebagai Dewi Kesuburan yang memberikan berkah panen melimpah. Mitologi tentang Dewi Sri tersebar di berbagai daerah, termasuk Jawa, Sunda, dan Bali. Salah satu versi cerita yang paling terkenal menyebutkan bahwa Dewi Sri terlahir dari air mata Dewa Anta. Setelah meninggal, tubuhnya menghasilkan berbagai tanaman yang menjadi sumber kehidupan, seperti padi, kelapa, dan berbagai buah-buahan. Oleh karena itu, ia sangat dihormati oleh para petani yang sering melakukan upacara khusus untuk memohon berkah darinya. Dewi Sri merepresentasikan siklus kehidupan, kesuburan, dan ketergantungan manusia pada alam. Ketujuh ratu gaib ini tidak hanya sekadar cerita pengantar tidur, tetapi juga cerminan dari keyakinan, nilai, dan hubungan spiritual masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya.